Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi berikutnya adalah titik berat. Titik berat, apakah titik berat? Jadi titik berat itu adalah titik di mana benda kalau misalkan digantung akan seimbang. Misal, karena ini bentuknya persegi panjang, jadi kemungkinan nanti dia ada di tengah-tengah sini. Di sini ada titik seimbangnya. Nah, untuk benda-benda yang ukurannya simetris itu mudah. Lalu bagaimana kalau misalnya benda-benda tidak simetris? Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Pertama, contohnya ini ada, anggap saja bentuk kartonnya berbentuk T seperti di gambar, dengan panjang seperti yang sudah dituliskan. Oke. Nah, untuk mencari titik berat sendiri, titik berat itu nanti dibagi dua ya, terhadap sumbu X juga terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu X atau kita tulisnya X ini aja ya, kasih tanda garis di atas, itu adalah sigma X sigma A dikali X dibagi sigma A. A ini adalah luas. Untuk Y-nya, berarti titik Y-nya itu sama dengan sigma A dikali Y dibagi sigma A. Sama, bedanya adalah dikali koordinat masing-masing. Oke, langsung aja ya kita bahas. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kan bentuknya T ya, simetrisnya di mana kita tidak tahu. Kita bagi aja, kita potong di sini. Kita potong di sini, kita dapat satu bangun. Ini bangun yang kedua, bangun satu, bangun kedua. Oke, pada bangun satu kita cari luasnya dulu. Berarti A1-nya persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya adalah 60 cm, lebarnya 20. Berarti 60 kali 20 sama dengan 1200 cm persegi. Nah, sumbu X-nya, sumbu X1 itu terhadap sumbu X1 kan dia dimulai dari 0 ya. Terhadap sumbu X ya, lihat ya, sumbu X itu yang kiri kanan garis bawah. Ini lihat dimulai dari 0 sampai 60. Berarti setengah dari panjangnya. Itu berarti setengah dikali 60 sama dengan 30 cm. Y1. Nah, di Y1 lihat, dia baru mulai dari 60 sampai 80. Berarti kalau tidak dimulai dari 0, kita tulis dulu dia mulai dari berapa. Karena dimulai dari 60, berarti tulis dulu 60 ditambah setengah kali L-nya. Panjangnya tadi 60 ke 80. 80 ke 60 adalah 20. Berarti 60 ditambah setengah kali 20 sama dengan setengah kali 20, 10 ya. 10 tambah 60, 70 cm. Udah dapat yang pertama, kita cari yang kedua. Pada yang kedua sama, cari dulu luasnya A2 ya. Lebarnya 20 sampai 40 berarti 20. Tingginya 60 atau panjang lebarnya 60. Kita kali 20 dikali 60. 20 kali 60 sama dengan 1200 cm persegi. X1 berarti, nah, karena dimulai dari 20, berarti kita terus dulu 20 ditambah setengah kali panjangnya. Panjangnya adalah 20 sampai 40. Berarti 40 kurang 20 sama dengan 20. Berarti ini 20 ditambah setengah kali 20. Coret-coret 10 ya. 20 tambah 10, 30.
tinggal Y2. Nah, pada Y2 ini kan mulai dari 0 sampai 60, berarti tinggal setengah dikali L-nya. Berarti setengah kali 60 sama dengan 30 cm. Oke, lanjut. Pertama kita cari dulu titik beratnya untuk sumbu X-nya. Berarti X sama dengan sigma A kali X per sigma A. Maksudnya adalah luas masing-masing dikali koordinat masing-masing. Kalau kita nyari X berarti ya dikalinya X. Kalau kita nyarinya Y berarti kita pakainya yang Y. Oke, langsung. Berarti ini A1X1 tambah A2X2 per A1 kurang A2. Ditambah, sorry. Udah, kita masukin nilainya. A1 1200 dikali 30 ditambah 1200 dikali 30 juga per 1200 tambah 1200 sama dengan 3600 tambah 3600 sama dengan 7200 per 2400. Sorry, 72.000 ya. 12.000 dikali 30 sama 1.200 dikali 30 sama dengan 36.000. 36.000 tambah 36.000 sama dengan 72.000. Ini kita bagi, hasilnya 30 cm. Oke. Sumbu Y. Berarti A1Y1 tambah A2Y2 bagi A1 tambah A2. Berarti A1 nya 1200, Y1 70 dikali 70 ditambah 1200 dikali 30 per 1200 tambah 1200. 12 kali 7 94.000 ditambah 36.000 per 2400. 90.000 tambah 36.000 120.000 ya, per 2400. Coret 120 bagi 24, 1200 bagi 24 sama dengan 50 cm. Berarti titik beratnya adalah 30 titik, 50. Selesai. Pakai kurung Kurawa ya. Nah, ini kalau misalkan di soalnya seperti ini. Tapi gimana kalau di soal itu ditulisnya titik berat terhadap sumbu X. Berarti yang dicari itu adalah titik beratnya Y. Sebaliknya, kalau titik berat terhadap sumbu Y, berarti itu yang kita cari sebenarnya adalah titik berat terhadap sumbu X. Berarti kebalikannya ya. Kalau misalnya terhadap sumbu Y, berarti yang kita cari adalah X-nya. Oke, contoh soal lainnya. Nah, contoh soal lainnya adalah seperti ini. Nah, ini udah mulai aneh-aneh ya bentuknya. Nanti untuk titik simetrisnya kalian bisa lihat di LKS halaman 7. Dan halaman 8.
ntar bisa dilihat ya. Oke, kalau segitiga, untuk soal segitiga ini kurang gede. Untuk soal segitiga, titik beratnya di sebelah sini. Ini adalah sepertiganya. Dari sini ke sini 2/3 T. Jadi terhadap sumbu Y dia adalah sepertiga T. Kalau kita nariknya dari bawah, kalau ntar nariknya dari atas, nanti sebaliknya ya. Kita coba dulu ini. Oke. Kita potong dua, berarti ada 2 bangun. Bangun pertama persegi, bangun kedua adalah segitiga. Oke. Langsung aja. Kita bangun pertama dulu, cari luasnya lagi. Luasnya 60 kali 90 sama dengan 5400 cm persegi. Terhadap sumbu X nya berarti kita tinggal setengah kali L nya aja. Panjangnya 60, berarti ini 30 ya. Kita tulis pelan-pelan deh. 2 dikali 60 sama dengan 30 ya. Y1 berarti setengah dikali 90 berarti sama dengan 45 cm ya. Udah dapat. Sekarang yang bangun kedua, A1 nya luasnya itu setengah alas kali tinggi ya. Alasnya itu sama kayak yang ini, yang bawah 60, berarti 60. Tingginya ini yang ke atas aja, berarti 60. Setengah kali 60. Coret-coret 30 kali 60 1800. Nah, udah. Kita cari sumbu X dan Y nya. Nah, ini yang agak sedikit ribet ya. X2 nya ini adalah setengah dikali panjangnya alasnya juga ya, berarti sama 60, berarti sama dengan 30 cm. Untuk Y2 nya kan Y2 segitiga itu baru mulai dari panjang 90 ya, udah sama kayak tadi, terus 90 ditambah setengah kali L nya. Nah, segitiga itu adalah sepertiga, berarti ini jadi sepertiga dari L nya. 90 ditambah sepertiga, tadi L nya 60, berarti 60. Coret-coret 20, 90 tambah 20 110 cm. Nah, udah. Kita hitung terhadap sumbu X. Nah, lihat ya. Kalau misalkan kalian cuma ada 2 dan kalian lihat nilai X1 dan X2 nya sama, berarti otomatis titik beratnya pun sama, 30 cm. Gak usah kalian cari lagi. Oke. Nah, berarti kita tinggal nyari yang Y nya aja ya. Berarti A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Ini berarti 5400 dikali 45 ditambah 1800 dikali 110 per 5400 ditambah 1800. Oke, lanjut ya. 5400 batas dulu. 5400 kali 45 adalah 243.000 ditambah ini dikali 198.000 per 7.200. Jumlahkan yang atas, hasilnya 44100 7.200. Nah, kita bagi, dapat hasilnya 61
cm. Berarti titik beratnya adalah 30.61,25 cm. Oke. Terakhir, nah kalau dapat kayak gini gimana? Nah, kita buat garis bayangan di sini. Ini berarti kita 1, ini 2. Sama kayak tadi, cari luas 1. Luas 1 ini kan segitiga ya. Alasnya berarti ini 90, berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya 90, tingginya 60. Coret 30, 90 kali 30, 2700 cm persegi. Udah dapat? Kita cari, nah, X1 nya ini ya, berarti setengah kali 90 ya, panjang X1 ya, berarti yang terhadap sumbu X, berarti ini 45. Nah, Y1 nya, nah, mulai dari berapa? Pilihannya, kalian mau mulai dari atas sini apa dari sini? Kalau saran saya dari sini aja biar mudah. Jadi dari bawah ke atas tinggi berapa jaraknya? Itu adalah 120. Nah, bedanya ini tidak ditambah karena arah segitiganya itu menusuk ke bawah. Atau kita mau nyariin sebelah sini, itu tidak sampai 120. Nah, berarti kita cari tahu yang sini itu berapa. Nah, caranya berarti tinggal dikurang berapa? Sama kayak tadi, kan segitiganya sepertiga T kalau dari bawah sini ya. Nah, kalau dibalik pun jadi sama, sepertiga T juga. Oke, berarti ini sepertiga dikali T. 120 dikurangi sepertiga dikali tingginya 60. Berarti sama dengan coret-coret 20. 120 kurang 20, 100 cm. Udah, kita cari yang kedua, A2 persegi. Anggap aja luas seluruhnya ya. Berarti 90 dikali 120 seluruhnya, tinggi seluruhnya sama dengan 10.800 cm persegi. Dah, X1 nya setengah dikali terhadap sumbunya 90 ya, berarti 45 juga. Berarti otomatis kita tahu titik berat X nya juga sama. Nah, tinggal Y2 nya. Y2 nya dia akan panjang terhadap sumbu Y, panjangnya 120. Berarti tinggal 120 setengah dikali 120 sama dengan 60 cm. Oke, tadi karena ininya sama, nah berarti X nya udah dapat, udah pasti 45 cm ya, tinggal nyari Y nya aja. Nah, kalau untuk soal yang ini kan ada yang utuh dikurangi segitiga, berarti otomatis ini ada penyesuaian, yaitu A2, karena bangunannya yang utuh adalah A2 ya, dikali Y2 dikurang, bukan ditambah, karena bangun persegi tersebut dikurangi segitiga, makanya dikurang. A1 Y1 per A2 kurang A1, berarti ini 10.800 dikali 60 dikurang 2.700 dikali 100 per 10.800 dikurang 2.700. Oke, 10.800 dikali 60 hasilnya 648.000 dikurang 270.000 dibagi 8.100. Nah,
kita kurang 378.000 dibagi 8.100 dapat 46,67 cm. Oke, cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.